Halo semuanya, kembali lagi di channel Lovita Channel. Jadi seperti yang teman lihat, ini Game Turbo update lagi ke versi 6.0. Jadi dari sebelumnya versi 5.0 update ke versi 6.0 ya. Oke, jadi untuk device yang saya pakai ini adalah Redmi Note 10 Pro, sistem operasi MIUI 14. Ini Redmi 13, sistem operasinya HyperOS 1.0.6 ya. Jadi di versi MIUI kita masih bisa nih update untuk Game Turbo kita ke versi 6 ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas ya apa aja fitur yang ada di Game Turbo 6.0 ini dan bagaimana cara kita memasang Game Turbo ini. Jadi buat teman-teman jangan di skip ya videonya agar teman-teman semua paham dan mengerti apa-apa aja yang terbaru di updatean Game Turbo ini ya. Oh ya, Game Turbo ini masih versi global atau versi Cinanya, belum versi Indonesia. Mudah-mudahan secepatnya update untuk versi Indonesianya biar lebih stabil lagi. Oke, kalau kita lihat untuk bagian fitur-fitur di Game Turbo ini ada perubahan dari versi sebelumnya. Dimana kalau kita klik bagian kanan ini ada tulisan Cina seperti ini ya guys ya. Kalau kita klik, kita diarahkan nih ke dalam Get Apps ya. Sayangnya di handphone saya tidak menemukan aplikasi tersebut. Mungkin aplikasinya masih berada di Get Apps versi global atau versi Cina. Mungkin nanti kalau udah masuk ke dalam versi stabil Indonya mungkin bisa ya kita cari atau ada aplikasi tersebut gitu ya. Oke, jadi selanjutnya sini pemantau FPS ya teman ya. Jadi ada perubahan dari versi sebelumnya. Jadi kalau kita lihat untuk di bagian pemantau FPS ada 3 indikator yang ditampilkan. Dimana yang pertama yaitu FPS rata-rata, jitter, dan FPS real time ya. Jadi untuk melihat FPS kita itu kita melihatnya tuh di rata-rata ya. Kalau jitter ini dia semakin kecil angkanya, ini menandakan FPS kita semakin stabil. Jadi semakin tinggi dia bisa teman lihat grafiknya turun ya. Jadi di Redmi 13 ini untuk FPS rata-ratanya dapat di 50 fps. Selain sini kalau kita klik di bagian mode performanya dia akan menjadi indikator warna merah seperti ini ya. Ini menandakan mode performanya aktif gitu ya. Oke, lanjut ke fitur yang di bawahnya lagi ada mode performa settingnya. Di sini kita bisa mengatur visual dan di bagian jaringan kita ya. Oke, fitur yang pertama ini adalah visual. Sayangnya di Redmi 13 ini untuk visualnya nggak ada guys ya fiturnya. Jadi kalau di Redmi Note 10 Pro saya ini bisa kita mengatur visual kita ya. Contoh kita bisa mengatur brightness-nya dan saturasinya ya. Untuk di bagian grafik game yang kita mainkan. Jadi kalau kita atur bisa teman lihat ya ini warna meningkat dan kecerahannya juga meningkat kalau kita. Jadi mungkin buat main PUBG enak banget ya guys ya. Bisa kita lihat musuh dari jauh gitu ya. Fitur selanjutnya di bagian kecepatan jaringan atau kestabilan jaringan. Jadi untuk fitur ini cuma support buat teman-teman yang pakai MIUI. Jadi lebih ditingkatkan lagi untuk di bagian jaringannya ya. Mungkin pingnya lebih stabil lagi. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya sini ada untuk mengcleaning memori kita. Ini seperti biasa ya. Dimana kita bisa menghapus sampah-sampah di latar belakang untuk meningkatkan RAM kita agar tidak terpakai banyak ya. Oke, jadi kalau kita lakukan cleaning RAM, ini FPS kita bisa teman lihat dia meningkat ya, naik ke atas. Jadi FPS kita lebih stabil gitu ya. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya ini ada Q&A ya guys ya. Nah, ini fitur AI, mungkin ini fungsinya untuk apa ya? Untuk tanya jawab aja ya guys ya fitur ini. Jadi kalau saya klik ya untuk fiturnya, sayangnya fiturnya nggak berfungsi ya. Mungkin karena masih versi global atau versi Cinanya. Mungkin kalau udah keluar versi Indo mungkin bisa ya kita gunakan fitur pencarian atau AI Q&A ini ya. Lanjut ke dalam untuk di bagian voice changer ini masih bisa kita aktifkan untuk fiturnya. Begitu juga di Redmi Note 10 Pro. Ini voice changer dimana kita bisa merubah suara kita saat lagi open mic dengan teman mabar kita ya guys ya. Jadi kita bisa ngeprank juga ya. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya. Ini fitur tambahan kayak screenshot, terus rekam layar, terus DND atau jangan ganggu. Terus ada komen yang berjalan di layar kita ya. Ini fitur baru juga ya. Mungkin buat teman-teman yang belum paham ya apa fungsi dari fitur ini coba kita lakukan chat ya ke dalam handphone si Redmi 13 ini ya teman ya. Nah, jadi fitur di bagian komen yang berjalan di layar kita ini seperti ini ya. Jika ada notif atau WA masuk, dia akan berjalan di layar kita seperti ini. Jadi kita lagi main game bisa sambil baca gitu ya. Jadi nggak perlu masuk ke dalam aplikasinya untuk kita melihat notif tersebut. Ini nggak di notif WA aja ya. Ini di notif semua aplikasi bisa ya guys ya.
Lanjut, kalau kita aktifkan di mode jangan ganggu, ini nggak berfungsi ya. Jadi teman-teman harus matikan jangan ganggunya agar fitur ini bekerja dengan baik di handphone teman-teman. Terus ini ada pengatur kecerahan atau brightness-nya. Ini kita tanpa perlu masuk ke dalam control center kita untuk mengatur brightness. Kita di atas game bisa ngatur gitu ya. Selain sini ada selang waktu. Ini buat menandakan agar kita tahu main game ya. Ini buat waktu penanda aja sih gitu ya. Contohnya teman pengen main game nih 3 jam gitu ya. Jadi kita bisa lihat di situ ya. Oke, lanjut fitur lanjutannya. Ini ada case untuk kita nyambungin layar handphone kita ke TV. Mungkin di next video akan saya buatkan di video terpisah ya gimana cara kita nyambunginnya. Selain sini ada setelan di dalam game turbo tersebut. Jadi untuk di bagian setelannya menurut saya nggak ada perubahan dari versi sebelumnya, karena di game turbo ini dia akan di backup oleh aplikasi plugin layanan sistem ya. Mungkin nanti update plugin layanan sistem mungkin ditambahkan lagi fiturnya. Oke, jadi bagaimana cara kita upgrade game turbo kita ke versi 6.0 ya. Jadi buat teman yang mau upgrade di aplikasi security teman, ini klik lama dulu ya. Teman hapus dulu jika teman sudah memperbarui aplikasi sebelumnya. Teman klik info aplikasinya, selanjutnya kita akan diarahkan ke dalam halaman ini. Selanjutnya teman hapus data di bagian aplikasi security teman-teman dulu ya. Lanjut teman masuk lagi ke dalam info aplikasinya. Teman hapus pembaruannya atau hapus update di security yang udah pernah teman update. Nah, ini buat menandakan agar fitur-fitur game turbo terbaru itu agar stabil ya. Oke, jadi setelah seperti ini, teman-teman masuk ke dalam file manager. Jadi untuk filenya silahkan teman download di link deskripsi di video ini. Itu linknya berupa media file tanpa password ya. Oke, jadi melakukan uninstall update atau hapus datanya ini wajib ya guys ya. Kalau nggak teman lakukan seperti itu, nanti game turbo teman kayak voice changernya hilang. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi selanjutnya teman-teman install aplikasi yang sudah teman download di link deskripsi ini. Jadi security versi 10.4.4 ekor 01 ya guys ya. Jadi ekornya ini masih versi global ya, atau Cina. Jadi kalau versi Indonesia dia stabilnya itu di versi 1.1 ya. Oke, jadi lanjut aja kita update ke versi ini ya. Oke, jadi sampai di sini jangan teman-teman skip dulu. Nanti game turbo teman-teman ini belum aktif secara otomatis ya. Jadi kita aktifin secara manual. Jadi untuk teman-teman masuk ke dalam aplikasi security yang udah teman update, masuk ke dalam game turbonya. Oke, jadi dia tampil seperti ini. Bisa teman lihat ini gamenya belum otomatis masuk ya, karena tadi kita lakukan hapus datanya. Jadi teman-teman klik tanda tambah ini ya. Selanjutnya teman-teman cari game yang pengen teman-teman tambahkan ke dalam game turbo. Contohnya saya mencari game PUBG ini ya. Terus game ML. Jadi teman-teman gamenya masukin aja ke dalam game turbo ya. Oke, seperti ini. Teman centang. Selanjutnya teman-teman masuk ke dalam setelan ya. Ini buat Redmi 13 biasanya di bagian setelan di game turbonya dia belum aktif. Jadi dia tampil seperti ini. Jadi teman-teman aktifkan dulu. Untuk pintasan shortcutnya ini juga teman-teman aktifkan biar nanti bisa kita swipe dari game kita ya. Oke, jadi setelah seperti ini teman-teman bisa masuk ke dalam gamenya. Nanti game turbonya akan otomatis ada garis pintas seperti ini. Jadi game turbo kita sudah aktif ya. Jadi sudah update ke versi 6.0. Jadi keunggulan game turbo ini bisa teman lihat ya. Pemantau FPS-nya itu real banget gitu ya. Oke, jadi seperti itu guys ya. Terima kasih buat teman yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa di video selanjutnya.